Pada suatu saat Maria ibu Yesus pernah kehilangan Yesus. Bingung sekali berhari-hari. Rupanya murid-muridnya juga pernah kehilangan Yesus. Sedang menghadapi permasalahan. Dia cari-cari, tapi untungnya ketemu. Saya berdoa supaya tidak ada di antara kita yang kehilangan Yesus. Amin. Haleluya. Minggu yang lalu kita diajar oleh firman Allah oleh hambanya Pendeta Ivan Morris yang diurapinya, dan beliau mengajak kita berjalan bersama dengan Yesus. Haleluya. Hari ini ada yang sedang terbang bersama Yesus. Salah satu dari teman kita mahasiswa sedang terbang tadi pagi, minta didoain sama maknya ke mana? Pakistan untuk mempersiapkan KKR Buin. Ajaib. Banyak yang iri ya. Baru saja pulang dari Israel, sekarang disuruh pergi lagi ke Pakistan. Anugerahnya beda. Urapannya juga beda. Tapi saya tanya sempat, kenapa dia lagi? Saya bilang, bukannya banyak teman-temannya iri kayak gitu. Tapi karena memang perkenan anugerah. Tapi ada satu hal yang saya dengar bahwa dia orang yang rajin, bisa apa banyak. Makanya kalau dipakai oleh pemimpin ya kita perlu belajar. Saya perlu belajar dari teman kita. Dan saya yakin papa mamanya di kampung sana berbahagia sekali, bangga sekali. Haleluya. Tapi bagian saya berbeda. Cukup mengadakan perjalanan di darat bersama Yesus dengan Pak Ivan. Barangkali minggu besok ini kita mau pergi Pak, misi kayak gitu, pakai mobil saja, nggak usah terbang. Haleluya. Hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk berlayar bersama Yesus. Maukah? Haleluya. Berjalan, terbang, naik darat, ada yang berlayar. Mari kita berlayar bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita buka di dalam Injil Matius pasal yang ke-8. Saya akan baca beberapa ayat, kemudian nanti saya akan bandingkan dengan Injil Lukas untuk berbicara hal yang sama. Matius pasal 8 ayat yang ke-23 sampai ke-27 dikatakan demikian, judulnya Angin Ribut Diredakan. Pak Kris ganti berlayar bersama dengan Yesus. Haleluya. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya, tentunya mencari dulu mana Yesus kayak gitu ya. Mereka kehilangan Yesus. Tapi puji Tuhan menemukannya. Datanglah murid-muridnya dan membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Mengapa kamu takut? Sebenarnya wajar. Sebelum kita berbicara menyelidiki firman Allah, saya akan baca lagi Injil Lukas pasal yang sama 8 ayat yang ke-22, hampir sama adiknya. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya
Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, guru, guru. Atau mungkin saya salah membacanya. Guru, guru. Karena lagi tidur. Tapi karena memang mereka terancam dan ketakutan, pasti tidak peduli apakah dia harus membangunkan dengan sopan atau dengan teriak-teriak. Saya percaya teriak-teriak. Guru, guru. Gitu, berseru. Minggu yang lalu kita diajari supaya kita berseru kepada Tuhan. Berteriak kepada Tuhan, itu penting. Dan murid-muridnya berseru, guru, guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Itu dulu. Bapak Ibu, di antara kita pasti ada yang pernah main jet coaster. Saya pernah sekali dan tidak mau lagi. Cukup sekali dan saya tahu artinya main jet coaster. Apalagi rambut sudah putih. Bukan saatnya, jangan ya Bu. Nanti bisa meloncat padahal tidak meloncat. Jantungnya meloncat, tapi sebenarnya masih ada di dalam tubuh kita. Nah, itu butuh kesiapan. Tapi sebenarnya, jet coaster itu kan permainan. Dan yang menciptakan sudah mengukur. Ada batasannya, ada ukuran safety-nya. Pasti tidak akan ada yang jatuh. Jadi tidak perlu berteriak sebenarnya, tidak perlu takut. Tapi namanya perasaan, tidak mungkin tidak berteriak. Kalau nggak berteriak supaya nggak memekakan pasangan di sampingnya, ya teriak dalam hati, kayak gitu. Atau mungkin merem. Tapi itu merupakan hal yang mengerikan. Pikirnya itu bahaya, kita akan jatuh, gitu. Nah, murid-muridnya nggak ada kesempatan menjalani kehidupan di dunia modern. Dan pada waktu itu belum ada orang yang menemukan atau menciptakan peralatan jet coaster. Tapi pengalaman main jet coaster sama dengan yang mereka alami ketika kapalnya, perahunya ditimbus oleh angin topan. Mereka sangat ketakutan. Perhatikan, ini bukan angin topan yang biasa. Sebab kalau angin topan biasa, badai yang biasa, mereka tidak akan mengalami ketakutan. Kita tahu beberapa di antara murid Yesus adalah orang yang sudah ahli di bidangnya dalam menjala ikan, dalam berlayar. Dan sebagian mereka mengenal situasi di mana mereka bekerja. Dan belum pernah mengalami hal yang mereka alami pada waktu mereka berlayar bersama dengan Tuhan Yesus. Kita semuanya di dalam kehidupan kita hari-hari harus dan kita menyadari bahwa Tuhan Yesus tinggal di dalam hati kita. Kita sedang mengadukan perjalanan pakai apa saja, ada Yesus di sana. Amin. Sebab Yesus tinggal di hati setiap orang yang percaya, yaitu kita, saya dan saudara-saudara sekalian. Amin. Jadi kalau kita mengalami gelombang badai kehidupan,
dan kita merasa takut, hal itu wajar. Tapi jangan lupa, jangan sampai kehilangan Yesus. Kita cari-cari teriak-teriak, mana Yesus, mana Yesus, mana hamba Tuhan, dan kita perlu didoain. Padahal Yesus ada di dalam hatinya. Jangan izinkan dia tertidur. Tetapi percaya. Nah, agak menggelitik tentang peristiwa ini. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita. Yesus menegur mereka ketika mereka berteriak ketakutan dan berpikir bahwa kita akan binasa. Perhatikan baik-baik. Apa yang menjadi sikap daripada Yesus? Seandainya mereka tidak berteriak dan membangunkan Yesus, Yesus tetap tertidur. Kalau Yesus tertidur, kira-kira apakah kapal yang mereka tumpangi akan karam? Tidak tahu. Tapi intinya kita sedang belajar bagaimana menyikapi situasi keadaan yang menakutkan. Kita lihat Yesus tertidur. Apakah dia merasakan, sekalipun dia sedang tidur, bahwa kapalnya digoncang oleh gelombang angin dan perahu itu sudah terisi kemasukan air? Barangkali baju Yesus juga basah, tapi dia tetap tertidur. Nah, pelajaran apakah yang kita dapatkan daripada sikap daripada Yesus? Rupanya kita dapat memahaminya ketika Yesus sudah bangun dan menghardik angin, dan angin itu taat. Berhenti. Laut menjadi tenang sekali. Dan murid-muridnya heran. Dan mereka berkata satu dengan yang lainnya. Ayat 27. Orang apakah dia ini? Perhatikan. Mereka berkata, orang apakah ini? Padahal di atas, di ayat yang ke-25, murid-muridnya bersama-sama membangunkan Yesus, dan mereka berkata, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ketika mereka mengalami keajaiban berkaitan dengan kuasa, otoritas perkataan Yesus, bahwa dia menyuruh angin untuk berhenti, dan angin itu berhenti. Mereka berkata, orang apakah ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang ada bersama-sama dengan murid-muridnya di kapal mereka, sama dengan Tuhan yang ada di hati kita masing-masing, yang ada di bahtera atau kapal kehidupan kita masing-masing. Amin. Nah, ada sesuatu yang agak unik. Pertama, mereka berkata, Tuhan, tolonglah kita binasa. Tapi di ayat yang ke-27, mereka berheran. Orang apa ini? Dengan kata lain, pengenalan akan Yesus yang mereka sebut sebagai Tuhan, itu belum penuh. Nah, kata Tuhan
ini secara profetis, dia Tuhan, pencipta alam semesta, penguasa alam semesta. Tetapi kalau kita pelajari, kita mundur ke ayat yang kedua dari pasal yang ke-8, pasal yang sama dari Injil Matius. Di sana dikatakan begini, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan bukan Tuhan, Tuan dapat mentahirkan aku. Tapi dalam bahasa Inggris, termasuk di dalam bahasa aslinya, itu tidak ada perbedaan seperti bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Indonesia, di ayat yang kedua dikatakan Tuan, Sir. Kalau berjenis kelamin wanita, ya itu, Tuan, Nyonya, begitu. Tetapi di ayat yang ke-27, bahkan ayat-ayat yang sebelumnya juga ada. Mereka berkata Tuhan. Bahasa Inggrisnya Lord. Tapi kalau kita mengacu kepada bahasa Inggris, baik ayat yang kedua maupun ayat yang ke-27, ayat yang ke-25, sama-sama dikatakan Lord. Kalau bahasa aslinya Kyrie, Kurio, Tuhan. Jadi pengenalan manusia akan Tuhan itu memang ada tahapannya, ada tingkatannya. Pengenalan kita akan Allah ada kadarnya. Kadang-kadang kita merasa sudah lengkap dalam mengenal Allah. Faktanya kita tidak bisa mempercayai pandangan pikiran kita sendiri. Tapi kalau Tuhan yang mengatakan, kita berani percaya 100%, 100%. Pikiran kita kadang-kadang menipu diri kita. Makanya kita perlu menyadari. Biar orang lain yang menilai, biar Tuhan sendiri yang menilai seorang seperti apa kita. Berkaitan hubungannya sebagai orang Kristen atau sebagai hamba Tuhan. Kalau kita diurapi, biar yang menilai Tuhan kalau kita diurapi. Datang hadiri KKR yang diadakan oleh pendeta Kris yang diurapi oleh Tuhan dengan luar biasa. Saya bisa mengatakan, membuat brosur seperti itu. Tetapi tidak seperti itulah. Kalau Pak Kris diurapi, itu Tuhan yang tahu sejauh mana kadarnya urapan Tuhan juga. Dan Tuhan punya anugerah, karunia yang berbeda-beda. Ada yang bermimpi-mimpi. Dan saya dengar teman-temannya Robin Hood. Tahun depan saya akan pergi. Tapi begitu ada kesempatan kedua, tetap si Robin juga yang pergi. Jatahnya masing-masing. Tapi Tuhan adil. Nah, jadi pengenalan akan Tuhan itu tidak bisa dinilai secara murni. Saya tahu kita semuanya mengenal Tuhan, amin. Kedekatan, pengenalan kita akan Tuhan sedalam apa? Namanya dalam, tidak bisa dilihat dengan mata. Secara fisik, kalau kita ada di rumah ibadah, beribadah pada hari Minggu, kita tahu dialah anak Tuhan. Dialah orang-orang yang mengenal Tuhan.
Tapi pengenalan sejauh mana tentang isi hati Tuhan harus kita usahakan. Dan tidak bisa diukur oleh pikiran kita atau mata kita. Yang mengukur Tuhan sendiri. Namun kita harus berusaha meningkatkan pengenalan kita akan Tuhan. Ketika ada masalah, murid-murid Yesus bertanya, orang apa ini? Padahal tadi baru saja, Tuhan, tolonglah kita binasa. Jadi nggak konsekuen. Tapi barangkali ini pelajaran bagi kita. Kadang-kadang kalau di dalam keadaan normal-normal saja, kita berkata Tuhan dan sebagainya. Ketika ada permasalahan yang menakutkan, kita kehilangan Tuhan. Dan kita berteriak, mana Tuhan? Oh, mungkin dia tidur. Dan kita bangunin, Tuhan, bangun! Tapi berteriak seperti itu ada baiknya. Sebab ketika kita berteriak, berseru, itu menandakan hatinya memang demikian. Dan Tuhan menyuruh kita untuk berserulah kepada Dia kalau kita ada dalam permasalahan kesesatan. Murid-murid Yesus belum begitu mengenal, belum begitu kuat imannya. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Kita pun mari sama-sama merendahkan diri. Iman kita belum begitu kuat. Pengenalan kita belum begitu dalam. Namun kita harus mengusahakan, menguatkan iman kita, memperdalam pengenalan kita akan Allah. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ini pelajaran bagi setiap kita. Ini pelajaran bagi murid-murid Yesus pada waktu itu. Nah, kita perlu belajar memahami sebelum mengenal Allah, kita harus belajar mengenal diri kita sendiri dulu. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ketika seseorang lahir baru percaya mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia sudah lahir secara roh, dia kudus. Tapi jiwanya masih tetap sama. Seperti pada waktu belum bertobat. Dan itu harus diurusin. Kita semuanya harus berurusan dengan jiwa atau pikiran yang sudah kadung, sudah terlanjur menyerap banyak hal dari dunia atau dari budaya, adat istiadat, orang tua kita, masyarakat dan lingkungan kita. Ada sebuah, saya lupa namanya, yang menyatakan ini. Tapi saya ingat pernyataannya. Pernyataannya berkata begini, it is easier to build children than to fix men. Children berarti masih muda, men berarti sudah tua, dewasa. Nasihat ini berkata, adalah lebih mudah untuk membangun anak-anak daripada membenahi, membetulkan orang dewasa. Nah, kita sudah dewasa. Mari sadari betapa sulitnya mengubah, membangun, membenahi, to fix men. Sebab kita sudah menyerap banyak hal dari dunia dan itu sudah melekat di hati pikiran kita. Dan kalau kita memahami dan mengenal firman Allah, kita akan merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Dan kita tidak akan bertanya, Tuhan, di mana Engkau?
Tuhan, kenapa begini? Kenapa begitu? Sebab kalau kita sudah dewasa, apalagi sudah tua seperti orang yang sudah beruban, sulit untuk dibenahi. Otak kita sulit untuk dibenahi. Otakku, otak saudara, susah dibenahi. Dimasukin dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah yang baru. Nah, saudara perlu menyadari, perlu ingat, kita ini hidup di dalam dua kepemerintahan. Pemerintah Indonesia secara dunia fisikal, dan pemerintah Yesus Kristus, kerajaannya surga. Prinsipnya berbeda-beda. Dan kita hidup di dunia, ketika lahir baru tidak langsung diangkat, dipindahkan ke alam roh di kerajaan surga, yang prinsipnya berbeda. Tapi Tuhan membiarkan kita masih hidup, menjalani kehidupan hari-hari di dunia ini, di bumi ini, yang prinsipnya, sekali lagi, prinsip dunia berbeda dengan prinsip kerajaan Allah. Katakan, prinsip dunia berbeda dengan prinsip kerajaan Allah. 1, 2, 3. Yes. Tapi kita seringkali sudah terlanjur jatuh cinta dengan prinsip dunia. Merespon secara prinsip dunia. Kalau kita dirugikan, kalau kita punya otoritas, marahin, dan kita marah. Prinsip kerajaan Allah diajarkan oleh Yesus. Ampuni, sing sabar. Oh, enggak bisa. Saudara pilih yang mana? Saudara tidak bisa menerapkan prinsip dunia di dalam kerajaan Allah. Tapi saudara bisa menerapkan prinsip kerajaan Allah di dunia ini. Betul tidak? Saudara tidak bisa memaksakan dan mengikuti, menerapkan prinsip dunia di dalam kerajaan Allah. Tapi saudara bisa menerapkan prinsip kerajaan Allah di dunia ini. Dan itu yang harus kita kerjakan. Tapi it is hard to fix ourselves. Karena kita sudah dewasa. We are men. Kita ini manusia. Not children anymore. Bukan anak-anak lagi. Tapi kalau firman Allah mengajari anak-anak lebih mudah. Makanya saudara-saudara yang lebih muda, masih anak-anak, dengarkan firman Allah. Serap, dan itu jadi prinsip kehidupan saudara. Soalnya kalau sudah tua, susah dicabut, dibenahi, diganti dengan prinsip kebenaran firman Allah. Betul? Sadar. Sudahkah kita belajar memaafkan? Sudahkah kita belajar berpikir positif? Sudahkah kita belajar tidak menyalahkan orang lain? Orang Indonesia kalau menjadi komentator nomor 1 di dunia. Ada seorang anak kecil, kira-kira 13 tahun, dari NTT. Dia jadi komentator balap sepeda motor. Dan dia cinta sekali dengan Rossi. Saudara kenal Rossi? Dan dia komentar gitu, lancar sekali. Pakai bahasa asing. Tapi bukan bahasa Itali. Ketika ditanya, kamu ngomong apa? Nggak ngomong apa-apa. Saudara nonton di YouTube lah kayak gitu ya. Dia persis sekali, Pak Kris nggak pernah, nggak bisa. Pokoknya nonton aja balapan motor kayak gitu ya, dan ada komentatornya, dia persis ngomongnya seperti itu. Tapi hanya gara-gara dia memang sudah ahli niruin bahasanya, sekalipun nggak ngerti, dia itu dipanggil oleh Rossi di Malaysia dan ketemu, diajak makan bersama dengan dia. Luar biasa ya.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kepada firman Allah. Kita sudah dewasa, udah menjadi orang. Dan kita memiliki permasalahan, pergumulan yang berat. Kita susah diubah, dibenahi. Makanya kalau Bapak Ibu punya anak-anak, biar saudara menjadi supporter, ayo pergi ke sekolah minggu, supaya diajari prinsip firman Allah. Soalnya lebih mudah. Gitu. Sambil kita menyadari diri kita sendiri. Saudara ingin berubah, tetapi tidak berubah. Kenapa? Karena pola pikir saudara tidak saudara bawa kepada Tuhan untuk dijamah, diwarnai oleh firman Allah. Jadi sejujurnya ini kelihatannya fakta. Saudara bisa melakukan penelitian, para mahasiswa apalagi. Kita diajarin banyak hal, tapi belum tentu itu masuk di hati kita. Kita seringkali menganggap diri kita, hati kita, itu tanah hati yang subur bagi firman Allah. Anggapan kita, siapa yang menganggap diri kita, hati saya berbatu, berkerikil, berbelukar, siapa? Gak ada kan? Gak ada yang mau. Tapi sebenarnya kita harus merendahkan diri, berawal dari yang belukar dulu, berkelikil atau tipis tanahnya, sampai pada akhirnya Tuhan mengatakan, hatimu merupakan tanah yang subur bagi benih firman-Ku. Atau gini, indikasinya, tolak ukurnya, saudara baca Roma 12 ayat 1 dan 2. Kita lihat sebentar ya, sekilas. Roma 12 ayat 1 dan 2. Ini nasihat daripada Paulus. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, dalam perhatian saudara garis bawahi, demi kemurahan Allah. Ada satu syarat supaya kemurahan Allah turun dalam hidup kita. Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, dengan prinsip-prinsipnya. Dan maaf, kita sudah menjadi serupa dengan dunia ini tanpa kita sadari. Pak Kris sudah menjadi serupa dengan dunia ini. Maka saudara mengatakan nama saudara sendiri sudah menjadi serupa dengan dunia ini. Dan kalau kita menjadi serupa dengan dunia ini, kemurahan Allah tidak ada. Sebab nasihat Paulus, demi kemurahan Allah, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Sudah terlanjur, tapi wis tuwe. Susah untuk dibenahi. It is easier to build. Lebih mudah membangun seorang anak than to fix, daripada membenarkan man. Fix man, membenahi orang tua itu susah. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Allah menasehatkan supaya kita berubah. Mau masih muda, mau sudah dewasa, sudah tua, tetap harus berubah. Oleh firman Allah itu berkaitan dengan jiwa dan pikiran. Bukan berbicara dengan roh, masalah roh, tetapi berkaitan dengan hal-hal yang rohani. Sebab kemurahan itu sumbernya dari alam roh, dari Allah yang adalah roh. Haleluya.
Tuhan memberitahukan tentang rahasia diri kita sendiri, bahwa kita sulit untuk berubah, sulit untuk menerima, menyetujui firman Allah, dan kita pegang itu terus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya kadang-kadang berpikir, bertanya-tanya, kenapa kita disebut sebagai murid Tuhan Yesus? Kenapa kalau kita ingin agak keren dikit, kenapa kita harus menjadi mahasiswanya Tuhan Yesus? Tugas murid adalah belajar. Tidak peduli usia kita, kita harus tetap belajar dengan prinsip kerajaan Allah, bukan prinsip dunia. Kita harus berbeda dengan orang dunia. Kita harus lebih baik daripada orang dunia, bukan sebaliknya, orang dunia lebih baik daripada kita. Wow. Makanya Tuhan Yesus tidur. Yesus tertidur karena sudahlah, pusing gua. Ini bahasa saya. Udah diajarin bertahun-tahun firman Allah. Hatimu gak berubah terus. Banyak duri yang tumbuh. Sebenarnya firman Allah ditabur bertumbuh juga. Tapi akhirnya tidak kuat karena terlalu banyak durinya. Jadi oleh karena kita adalah seorang pelajar, seorang murid, mari kita kenali diri kita. Sekali lagi, saya bukan tetapi tidak peduli apakah saudara bosan atau saudara menilai Pak Kris khotbahnya gitu-gitu saja. Orang Israel diperintah oleh Allah untuk ngajarin anaknya berulang-ulang. Mazmur mengatakan sebuah rahasia. Berbahagialah orang yang berulang-ulang merenungkan firman Allah. Siang dan malam itu berulang-ulang. Sudahkah saudara melakukannya? Sebagai orang dewasa, tidak mudah untuk mengajar, diajak. Anak-anak lebih mudah. It is easier to build children than to fix men. Lebih mudah membangun anak-anak daripada membenahi orang tua. Sayangnya kita sudah tua dan kita harus mengetahui, memahami kesulitannya. Jadi ketika saudara mendengarkan suatu pengajar firman Allah, perhatikan. Perhatian akan membuat saudara paham, bisa menyerap. Setelah paham dan menyerap, masih ada yang harus dilakukan. Saudara harus mengingat lagi. Ketika mengingat, dalam perenungan ini ajaib. Dan ketika kita diajarin berulang-ulang, ada sesuatu yang sedang bekerja sebenarnya. Di dalam otak kita, di dalam hati pikiran kita. Pikiran kita, ketika diarahkan kepada firman Allah, semakin sering, dan kita tahu firman Allah itu hidup dan berkuasa. Maka kita harus menyadari bagaimana supaya kita fix, membenahi kebiasaan dunia, prinsip dunia yang sudah terlanjur melekat. Ketika kita merenungkan berulang-ulang prinsip dunia yang sudah melekat di dalam hati kita, pikiran kita, dia nggak punya kekuatan lagi, lama-lama rontok juga. Dan pikiran itu digambarkan di dalam
oleh Paulus itu seperti tembok benteng yang bisa jadi tebal sekali, dan itu tidak bisa disingkirkan atau dicabut dengan tangan, dengan tenaga manusia. Harus dengan ekskavator untuk diruntuhkan. Tapi ini bukan fisik, pikiran, dan itu harus ditundukkan di bawah pikiran Kristus. Itulah firman Allah. Ketika saudara merenungkan firman Allah, membaca, menghafalkan, sambil merenungkan, prinsip dunia itu mau tidak mau dia akan terkikis. Sama saja ketika kita membiarkan prinsip dunia, pikiran-pikiran dunia senantiasa kita konsumsi, sementara baca firman Allah dan dengar firman Allah hanya sekali seminggu, maka firman Allah juga sedikit demi sedikit akan terkikis. Saudara mau yang mana? Firman Allah harus direnungkan, diulang-ulang dibaca, supaya pikiran dunia itu sedikit demi sedikit terkikis dan pada akhirnya hilang, runtuh dan hancur. Paulus sendiri mengalami pergumulan yang sama. Setiap kita punya pergumulan yang sama berkaitan dengan pikiran kita. Kalau saudara masih muda, saudara bisa berkata haleluya. Dan saudara serius melakukannya, saudara akan lebih diberkati, lebih berkenan kepada Tuhan daripada orang-orang yang sudah tua. Sebab pergumulan anak muda berbeda dengan pergumulan orang tua. Itu prinsip, itu benih. Dan kalau sudah tumbuh, akarnya sudah dalam, nyabutnya itu susah banget. Makanya ketika pohon-pohon besar ditebang, tunggulnya, akarnya tidak bisa dicabut dan dibiarkan begitu saja. Suatu saat dia akan tumbuh lagi, tunas baru. Tapi kalau akarnya masih pendek, kayak singkong, sekalipun dia membesar, tapi bisa dicabut dan tuntas. Tapi kalau pohon yang sudah dalam, pohon jati misalnya, sudah dalam sekali, akar tunggalnya itu dalam sekali, itu susah untuk dicabut. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini pelajaran tentang posisi sebagai murid, supaya kita bisa mempunyai pengenalan akan Tuhan. Dan kita beruntung, bersyukur daripada murid-murid yang 12 rasul itu. Thank you. Karena kita bisa mengenal Tuhan tidak seperti mereka mengenal, tetapi hampir sama. Pengalaman hidup itu membuat kita semakin mengenal Allah. Nah, peristiwa murid-murid Yesus, Yesus menegur mereka. Di dalam kitab Lukas, mereka ditanya, di mana imanmu? Kamu sudah ikut saya berbulan-bulan, 3 tahun. Setiap hari engkau bersama dengan aku. Aku mengajari tentang kerajaan surga itu butuh iman. Tapi sudah sekian lama. Di mana imanmu? Percayamu, kata ayat yang ke-25, pasal 8 Injil Lukas. Di manakah kepercayaanmu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan itu juga diarahkan kepada kita pada siang hari ini. Firman Tuhan bertanya kepada saudara, di mana imanmu? Ketika menghadapi badai,
kehidupan, goncangan hidup di dalam hidup ini. Permasalahan demi permasalahan, kita tidak tahu di mana iman. Kita lihat di dalam kitab Matius, Yesus menegur, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Di mana imanmu? Kurang iman, dan itu membuat takut. Kenapa kamu takut?" Pertanyaan ini coba renungkan. Kenapa kamu takut? Kenapa Pak Kris takut? Masalah kecil, sepele, bisa membuat seseorang takut. Badai yang mengancam nyawa bisa membuat manusia, orang, apa ini? Yaitu Yesus, begitu tenang dan tidur. Apa bedanya? Setiap kita punya permasalahan, badai kehidupan, mari kita hadapi, dan kita harus menghadapinya. Hadapi, ada yang dengan ketakutan, kekhawatiran, ada yang masa bodoh, istilahnya mati ya matilah, kayak gitu. Tapi itulah orang itu yang ditanya oleh murid-muridnya, orang macam apa dia? Yesus itu seperti apa? Kalau kita di dalam menjalani, mengarungi kehidupan, di kapal kehidupan kita ada Yesus. Ada permasalahan, pelajarannya tidak boleh teriak. Tenang. Tidur saja. Tapi pengertiannya bukan masa bodoh. Coba pikirkanlah baik-baik. Mungkin saya tidak memakai kata yang pas, dan mencari yang pas belum ketemu masalahnya. Menghadapi badai kehidupan, permasalahan hidup saudara, hadapi dengan tenang. Mungkin secara bodohnya, Tuhan Yesus cuek, mau terjadi, mau tenggelam, mau mati, matilah, kayak gitu. Tapi jangan berpikir negatif. Tuhan tidak membiarkan kita dibinasakan oleh permasalahan. Tuhan tidak mengizinkan, tidak membiarkan kapal yang kita tumpangi, kapal kehidupan kita, dibiarkan tenggelam. Asal kita sadar ada Tuhan Yesus di hati kita. Amin. Pokoknya kalau ada Yesus di dalam hidup saudara, saudara masih percaya kepada Yesus, permasalahan hidup saudara tidak akan membinasakan saudara. Yang perlu apa? Percaya. Bahkan Tuhan Yesus tidak bertanya, kenapa kamu gak berdoa? Yesus hanya bertanya, mengapa kamu takut? Ketakutan di dalam menghadapi permasalahan atau apa saja, itu tanda bahwa kita tidak percaya. Kalau kita yakin bahwa Yesus masih tinggal di dalam hati kita dan akan tetap tinggal, amin, haleluya, maka tidak ada alasan bagi Allah untuk kompromi ketika kita takut. Secara manusiawi kita kompromi, ya namanya manusia, kita takut. Tapi kita bukan manusia biasa. Katakan, kita bukan manusia biasa.
Manusia apa dong? Pinter, manusia ilahi. Ada Yesus di dalam hati kita. Orang bisa begitu berani dengan kita. Sangar lagi. Pernah saudara menghadapi orang seperti itu? Takut? Takut. Saudara pernah menghadapi orang yang punya pegangan dan terkenal? Sama-sama kecil. Tapi orang takut. Karena mereka tahu dia punya pegangan. Dari Banten katanya. Ketemu Pak Kris. Tantang sekalian. Besok ya. Gak datang. Takut. Karena saya tahu bukan sok jago. Ada Yesus. Di dia ada setan. Siapa menang? Loh iya, siapa yang menang antara setan dan Yesus? Alkitab mengajarkan apa? Iya kan? Logikanya kan begitu. Nah itulah kita. Saudara nggak boleh takut. Yesus dalam hal itu tidak kompromi dan tidak toleransi dengan mereka. Oh iya, topanya ini dan wah rupanya aku basah sudah gitu. Maaf aku tertidur. Iya, pantaslah kamu takut. Tidak. Apa yang dia katakan dia tegur. Di mana imanmu? Jangan takut. Bukan jangan. Kenapa? Kenapa? Bagi yang belum mengalami permasalahan jangan takut. Bagi yang sedang menghadapi, kenapa kamu takut? Amin. Iya. Ini pelajaran bagi kita sekalian. Mari kita hadapi kehidupan ini, arungi bersama dengan Tuhan Yesus. Ingat ada Yesus. Jangan biarkan Yesus. Saya yang salah ngomong, maaf. Buktinya Yesus lagi tidur. Dia capek secara manusia. Sebenarnya dia tidak sedang terganggu karena lagi nyenyak tidur dan dibangunkan. Dan dia tidak marah karena dia ini. Dia hanya bertanya, kenapa kamu takut? Di mana imanmu? Kamu kurang percaya. Seandainya engkau tidak membangunkan aku, nah ini pertanyaannya. Seandainya murid-muridnya tidak membangunkan Yesus, kira-kira tenggelam apa tidak? Ande-ande. Ayo. Hah? Tidak. Itu iman ya. Iman. Dan iman itulah yang ditanya, kenapa kamu takut dan kurang percaya, mana imanmu? Di mana imanmu? Betul? Pinter-pinter pokoknya sekarang udah jauh. Sampai luar biasa. Oke. Kalau Tuhan Yesus tinggal di dalam hati kita, pokoknya tenang deh. Tidak mungkin tenggelam. Yang penting percaya. Sekalipun kemarin firman Allah memerintahkan kita ketika kita ada dalam permasalahan, berserulah kepada Tuhan. Sekarang ada dimensi ajaran yang lain. Kalau memang kita merasa, kita dengar berseru kepada Tuhan, itu tanda bahwa kita memang benar-benar butuh Tuhan. Tapi ketika Tuhan sudah ada di dalam perahu kita, itu tinggal kita percaya. Amin. Bukan berarti tidak perlu berdoa, tapi pokoknya ini perjalanan hidup kekristenan kita. Berjalanlah bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau di darat, kalau di udara, terbanglah bersama dengan Yesus. Kalau di laut, berlayarlah bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Dia ada di dalam hati kita, ada di dalam rumah kita. Masalah apapun, penyakit apapun, there is nothing impossible. Everything is possible. Segala sesuatu mungkin bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Itu berita pada minggu ini. Saudara bisa bahas di dalam komsel.
Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bertemu lagi pada hari Kamis jam 8 ya pagi di tempat ini, atau sekaligus ya pokoknya nanti ada pengumuman. Kita akan mengadakan kegiatan setelah kenaikan. Kita akan menantikan pencurahan Roh Kudus. Selama 10 hari kita akan mengadakan ibadah malam hari. Bapak Ibu, kita butuh Dia, butuh Roh Kudus, Roh Yesus di dalam perahu kita masing-masing. Mari kita hadir di situ. Adalah banyak yang bisa melayani. Kami masih berdoa. Apakah, saya tidak tahu istri saya masih di tempat atau sudah di Afrika. Kami Pak Ivan tidak tahu apakah sudah di Malang. Ini lagi didoakan, pergumulkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.